Pemirsa, untuk bahasan lebih lanjut mengenai kasus ini, kita akan dipandu oleh rekan Iqbal Hibawan. Silahkan Iqbal untuk bahasannya lebih lanjut ya. Baik, terima kasih Gemma. Itu tadi update-nya terkait dengan satu keluarga yang diduga bunuh diri akibat dipicu permasalahan pinjaman online di Kota Tangerang Selatan, Banten, pemirsa. Dan sebelumnya juga ada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Lalu apa sebenarnya pemicu rawannya keinginan untuk mengakhiri hidup bersama seperti ini? Dan bagaimana cara mencegahnya? Kita akan bahasnya langsung bersama pakar psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Selamat pagi Mas Reza. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza, ini lagi-lagi mengejutkan ya. Meskipun kasus bunuh diri soal karena pinjaman online ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Terakhir kemarin ada di Kediri. Bahkan kalau kita melihat data sepanjang tahun 2023, tahun lalu Mas, ada 25 orang yang bunuh diri karena pinjol. Nah, menurut Anda mengapa ini bisa terjadi dan apa yang berbeda dari kasus kali ini di Tangerang? Kita harus berikan garis bawah dulu bahwa kalau kita bicara orang dewasa yang meninggal konon akibat bunuh diri karena pinjol, itu masuk akal. Tapi kalau kemudian ada anak-anak, kita sama sekali tidak boleh membangun asumsi bahwa anak-anak bunuh diri. Karena kita tidak boleh beranggapan anak-anak punya keinginan, setuju, dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kita tidak boleh pakai asumsi semacam itu. Jadi diksi satu keluarga bunuh diri itu tidak benar ya? Alih-alih kita menyebut satu keluarga bunuh diri, bagi saya yang tepat adalah maaf kata ini, ada pembunuhan dan bunuh diri dalam satu keluarga. Anak-anak itu harus diposisikan sebagai pihak yang dipaksa untuk kehilangan nyawa. Sehingga alih-alih bunuh diri, mereka adalah orang yang dikondisikan untuk meninggal dunia. Oleh pihak lain tentu saja. Berarti itu kan pembunuhan. Betul. Nah, ini harus kita pastikan agar kemudian catatan di kepolisian juga tepat. Kalau bunuh diri itu no case, bukan persoalan pidana. Tapi kalau ada pembunuhan, apalagi pembunuhan terhadap anak, maka otoritas kepolisian harus mencatat ini pada kolom tersendiri. Bahwa lagi-lagi sayang beribu sayang, anak-anak meninggal dunia akibat perbuatan orang dekat, bahkan mungkin oleh orang tuanya sendiri. Jadi ini nanti akan mempengaruhi penyelidikan dan juga hukuman yang mungkin nanti akan... Sayang beribu sayang ya, di Indonesia kita tidak mengenal yang namanya proses persidangan atau pertanggungjawaban terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Diistilahkan sebagai posthumous trial. Tapi ini harus kita kirim pesan yang tegas kepada masyarakat bahwa sekali lagi ketika ada anak yang meninggal bersama dengan keluarganya, kepada yang dewasa boleh kita bangun spekulasi bahwa itu merupakan akibat bunuh diri, tapi terhadap anak harus kita pastikan kita menganggap mereka sebagai pihak yang sudah dihabisi. Oke, Mas Reza, kalau kita melihat akar permasalahannya ini kan adalah karena pinjol, meskipun masih dalam dugaan masih harus mengumpulkan keterangan saksi ya. Tapi kalau dari informasi yang berhasil dihimpun ini kalau tidak salah nominalnya sekitar 15 juta rupiah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan selanjutnya. Kalau bisa dibilang keluarga itu kan katanya yang memberikan support secara psikologis ya. Nah, seharusnya kalau terlilit masalah pinjol bisa dibahas bersama, dibicarakan, mencari solusi. Tapi kenapa akhirnya beberapa keluarga, dalam hal ini mungkin kepala keluarga yang memilih untuk mengakhiri hidup sendiri dan bahkan melibatkan keluarganya untuk sama-sama mengakhiri hidup? Ada temuan yang menarik tentang mengapa orang-orang bunuh diri terutama di kawasan Asia, bahkan Asia Tenggara. Teori klasik mengatakan pasti didahului oleh depresi. Persoalannya depresi butuh waktu yang relatif panjang. Menumpuk, baru kemudian orang memutuskan mengambil jalan yang salah dengan mengakhiri hidupnya. Kalau konteksnya pinjol, Mas Reza? Nah, alih-alih depresi, temuan itu mengatakan boleh jadi untuk kawasan semisal Indonesia ini, yang lebih tepat adalah reactive depression. Depresi reaktif. Alih-alih berlangsung dalam proses yang panjang, reaksi ala depresi itu muncul seketika. Disebabkan apa? Kata penelitian itu, boleh jadi faktor utamanya justru adalah karena minimnya wawasan yang dimiliki oleh orang untuk menemukan solusi yang lebih konstruktif. Jadi persoalan bukan hanya pada tekanan batin, tapi pada derajat ilmu pengetahuan yang tidak memadai. Nah, boleh jadi dalam kasus semisal satu keluarga mengalami peristiwa mengenaskan akibat pinjol semacam ini, anggaplah ada tekanan batin. Tapi saya tidak membayangkan bahwa tekanan batin dalam kurung depresi itu berlangsung bertahun-tahun. Tapi lebih dipicu oleh kurangnya wawasan, terutama dari kepala keluarga, untuk menemukan jalan keluar yang lebih solutif, yang lebih konstruktif terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga. Tentu saja, saya tidak akan mengatakan berarti salah kepala keluarga, tidak. Justru dalam isu yang semacam ini, barangkali sudah bisa kita potret sebagai sebuah fenomena, kita menunggu-nunggu negara akan kapan hadir memberikan solusi-solusi sehingga masyarakat tahu persis. Mereka punya pengetahuan ketika mereka berhadapan dengan masalah pelik semisal pinjol, mereka harus pergi kemana, meminta pertolongan kepada siapa, dan mendapat bantuan seperti apa.
Hal itu yang tidak terjelaskan. Hal itu yang tidak terjawab. Kenapa? Karena menurut saya negara belum cukup hadir memberikan wawasan, dalam kurung memberikan sumber daya bagi masyarakat yang membutuhkan solusi terkait masalah pinjol. Oke, nah sebenarnya kan tadi jika berpikir secara jangka panjang itu ada solusi yang bisa dilakukan ya, bisa dibahas bersama. Apalagi ada anggota keluarga di situ, dia tidak sendiri di situ. Tapi berdasarkan ini relevan tadi Mas Reza, keterangan dari tetangga katanya itu tuh masih ngobrol. Istilahnya tuh tidak ada tanda-tanda depresi berkepanjangan. Berarti benar kan ya? Masih ngobrol, mungkin betul. ini depresi reaktif. Tapi Jadi yang bisa bukan memicu akhirnya dalam jentakan jari bisa wawasan. mengakhiri hidup. Kalau kita bicara kepala keluarga ya, kita anggap bahwa situasi atau peristiwa yang menyedihkan ini bermula dari kepala keluarga. Kepala keluarga mengalami depresi reaktif dikarenakan kurangnya wawasan, tidak ada solusi lain yang tersedia. Sementara anggota keluarga boleh jadi dalam kondisi yang sedikit banyak terpaksa juga. Bahwa mereka membayangkan tidak ada tulang punggung keluarga, masalah akan kemudian menimpa diri mereka berkepanjangan, hidup anak akan sengsara dan seterusnya, sehingga akhirnya mereka memilih untuk mengambil jalan yang salah sebagai sebuah jalan keluar. Artinya tidak ada resilience, Mas. Karena kalau kita lebih menyelami ya secara psikologis kan seorang pria dewasa, apalagi dia sudah memiliki keluarga kan banyak pertimbangan yang Pertanyaan diambil. bagus Mas Iqbal, apakah orang Indonesia hari ini mengalami problem dilenting alias resiliensi? Jangan lupa, saat ini kita sedih berbicara tentang satu keluarga yang mengalami peristiwa semacam ini. Tetapi ada teori klasik yang menyebut frustrasi, agresi. Ketika seseorang sudah mengalami keputusasaan yang luar biasa berat, tinggal menunggu pemantik kecil saja sampai yang bersangkutan melakukan kekerasan. Kekerasan bisa dilakukan terhadap diri sendiri, dan kekerasan bisa dilakukan terhadap pihak lain. Nah, kita bisa simak pemberitaan kan? Bunuh diri, kekerasan. Bunuh diri, pembunuhan. Bunuh diri, kekerasan seksual, dan seterusnya. Sebab musabab tentu harus kita sisir satu persatu. Tapi secara umum, barangkali kita menghadapi sebuah situasi yang terjelaskan lewat teori yang tadi saya sebut. Teori frustrasi, agresi. Kehidupan morat-marit membuat orang lebih mudah untuk menggunakan cara-cara kekerasan sebagai solusi. Oke, Mas Reza, kalau kita berarti kita tarik deh ya benang merahnya dari beberapa kasus yang terjadi. Kalau misalnya konteksnya pinjol atau pinjaman online, itu artinya akar permasalahannya di perekonomian atau di ekonomi. Karena tidak mungkin kalangan menengah ke atas sampai stres terlibat pinjaman online. Pasti mereka punya cara lain. Ini artinya memang cenderung terjadi di ekonomi menengah ke bawah. Saya ingatnya, dulu ketika kita bicara tentang criminal profiling, disebut-sebutlah salah satu kalangan kelompok orang yang rentan untuk menjadi bandit, menjadi kriminal adalah kaum papa. Sehingga kita bayangkan bahwa neraka nanti akan dipenuhi oleh mereka. Tapi kalau kemudian sekarang kita bicara tentang bagaimana kemiskinan, kesulitan finansial berujung pada bunuh diri ataupun kekerasan lainnya, maka kita justru menganggap mereka bukan calon-calon pelaku. Tapi kaum papa, mereka yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kehidupan mereka adalah calon korban. Calon korban siapa? Calon korban negara yang abai, yang tidak hadir memberikan solusi kepada masyarakat agar bisa memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Sehingga hari ini kita hanya bisa katakan mereka ini pikirannya dangkal, mereka ini impulsif, mereka tidak punya pertimbangan, mereka ini tidak punya resiliensi. Serba neka label negatif kita sematkan kepada mereka. Tapi kalau kita mau jujur bahwa keluarga pun merupakan bagian dari sebuah lingkungan makro yang bernama negara, alhasil kita potret mereka barangkali hari ini lebih sebagai calon-calon korban yang sayang beribu sayang. Pelakunya siapa? Tak lain tak bukan adalah negara. Oke, dan itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan jangka pendek memberikan bantuan jelas. sosial karena jauh dari itu kalau soal perekonomian. Kalau kita pakai model yang komprehensif, ada teori mikro di situ. Maksud saya ada lingkungan mikro, berarti kita bicara lingkungan terdekat, hidup bertetangga dan seterusnya, lurah, RT dan segala macamnya. Tapi kalau kemudian kita beranjak ke titik makro, sesudah pembuat kebijakan nasional. Oke, Mas Reza, tapi ini kan ada beberapa kita mencoba untuk memahami ya. Tidak punya cara lain begitu. Kondisi perekonomian seperti ini, meskipun beda dari klaim pemerintah yang baik-baik saja, tapi nyatanya ada kalangan masyarakat di bawah yang terjerat pinjol, artinya dia mengalami kesulitan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri sudah terlanjur mengambil, artinya mereka harus menghadapi, harus membayar setiap bulannya. Nah, bagi yang sudah terlanjur mengambil pinjol, Mas Reza, apa yang bisa dilakukan untuk mengelola tadi emosi dan lain-lainnya supaya tidak mengambil jalan pintas seperti ini? Saya tidak
bisa menemukan sebuah solusi tunggal yang jitu untuk setiap persoalan. Tetapi menurut saya langkah yang terdekat harus dilakukan adalah mengetahui sebab musabab mengapa masing-masing orang atau masing-masing keluarga memutuskan menjadikan pinjol sebagai jalan keluar. Kalau kebutuhan-kebutuhan akan pinjol itu sifatnya sangat-sangat mendesak yang tidak mungkin untuk dikesampingkan, berobat, perbaikan gizi, kelangsungan pendidikan anak. Kalau isunya sangat krusial semacam itu, maka boleh jadi orang-orang yang kadung terbelit pinjol bisa meminta bantuan pada lembaga-lembaga kemanusiaan. Di Indonesia ada lembaga humanitarian yang besar, semisal Dompet Duafa, Baitul Mal Hidayatullah, dan sejenisnya yang saya yakin mereka tahu persis bagaimana bisa memberikan bantuan-bantuan walaupun dengan jumlah tertentu kepada mereka yang terbelit pinjol. Namun sekali lagi harus dilakukan penyisiran satu persatu. Kita tentu tidak akan bisa memberikan toleransi apalagi bantuan kepada mereka-mereka yang terbelit pinjol dikarenakan berjudi, dikarenakan hidup mewah. Tentu kita tidak juga bisa berkompromi terhadap kelakuan-kelakuan semacam itu. Tapi sekali lagi, kalau kita beranggapan bahwa negara dalam kurung pemerintah memang tidak cukup bisa diandalkan untuk mengatasi masalah semacam ini, barangkali lembaga-lembaga swadaya masyarakat bisa diharapkan. Bisa jadi solusi ya. Mas Reza, terakhir, kita tidak ingin menakut-nakuti, tapi tidak bisa dimungkiri kita berbicara data dan fakta bahwa Gen Z ini rentan terjerat pinjol. Bahkan lebih dari 30% itu terlibat kredit macet pinjol. Nah, artinya ke depannya, sekali lagi tidak mau bermaksud menakut-nakuti, apakah ada potensi bahwa korban yang berasal dari Gen Z, kita tidak berbicara sampai level bunuh diri ya, tapi bisa menjadi calon korban itu tadi yang perlu diwaspadai juga? Kita juga tidak usah alergi terhadap kemungkinan bahwa terjadinya wabah bunuh diri atau suicide epidemic. Kenapa? Ya, kalau kita sekali lagi bersepakat bahwa situasi morat-marit atau keinginan untuk hidup hedonis tidak lagi bisa ditanggulangi, maka tinggal menunggu waktu saja sampai kemudian munculnya perilaku-perilaku impulsif, kemudian menjadi konsumen pinjol atau sejenisnya tanpa membayangkan bahwa ada sebuah konsekuensi yang harus dipikul terkait dengan itu. Nah, kita mau menyikapinya lantas bagaimana? Ya, kalau kita mau tanggung jawab sepenuhnya memang harus ditimpakan terlebih dahulu kepada pemerintah. Tapi saya sungguh-sungguh tidak teryakinkan pada situasi seperti sekarang pemerintah akan bisa diandalkan. Barangkali resiliensi, daya lenting justru bisa dimunculkan oleh sesama anggota masyarakat sendiri. Kebiasaan melakukan aksi filantropi, sedekah, zakat, barangkali bisa dipertimbangkan untuk kemudian dialokasikan sekian persen untuk membantu saudara-saudara kita yang kadung terbelit pinjol akibat desakan kebutuhan yang tidak mungkin bisa dikesampingkan. Artinya ke depan kita tidak mungkin tidak hanya melihat calon korban dari kalangan berkeluarga saja, tapi bahkan mungkin yang masih single, masih Gen Z. Mengerikannya adalah sadar tidak sadar, rangkaian berita tentang bunuh diri ketika ditangkap secara keliru oleh publik, seolah-olah ini menghadirkan sebuah solusi instan, bahwa masalah akan hilang dengan sendirinya. Oleh karena itu, seban kali kita berbincang tentang isu sensitif ini, kita harus berikan garis tegas. Tidak ada pembenaran seujung kuku pun terhadap bunuh diri. Bunuh diri merupakan perbuatan yang salah, tidak boleh ditiru. Namun, sekiranya ada warga yang tetap pada akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan yang salah semacam ini, tinggalkan catatan terakhir untuk membantu otoritas penegakan hukum untuk memastikan apakah ini meninggal akibat perbuatan pidana atau bukan, sekaligus membantu sedikit banyak meredakan kesedihan, kepedihan yang dialami oleh keluarga. Mas Reza, terima kasih. Terima kasih. Kita harapkan ini bukan untuk menginspirasi atau apapun, kita mencoba untuk membangun kesadaran ya Mas. 4 poin yang tadi saya katakan merupakan disclaimer yang harus kita sepakati ketika kita berbincang tentang bunuh diri. Oke, membangun awareness bersama-sama dan semoga tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini karena semua ada solusinya jika memang ingin mencari solusi tersebut. Sekali lagi terima kasih Mas Reza. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami terkait dengan fenomena mengakhiri hidup karena jeratan pinjaman online. Namun kami masih harus kembali sesaat lagi usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.